Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai rekan-rekan yang di channel Situs Edukasi. Ya, kali ini kami akan berbagi terkait tentang seleksi kompetensi bidang yaitu SKB Formasi Guru Kemenak CPNS 2020 atau 2019 ya. Ini berkaitan tentang guru yaitu guru Kemenak yang membahas tentang pendidikan agama Islam yaitu PAI untuk yang melamar di formasi guru Kemenak. Oke, rekan-rekan di sini kita coba lihat ya bahwa kisi-kisi soal SKB CPNS 2020 guru PAI Kemenak ini silakan rekan-rekan ambil di link deskripsi di bawah sudah kami siapkan ya sesuai dengan Permen.Pan RB nomor 23 tahun 2019 ya serta dari BKN nomor 11 ya 2019. Nah, lanjut di bocoran soalnya. Untuk bocoran soal sendiri di Kemenak di sini kita bahas satu-satu ya. Dan info terbaru bahwa untuk hari atau jadwal seleksi kompetensi bidang akan diadakan insya Allah pada bulan April ini. Akhir-akhir minggu-minggu terakhir April ya rekan-rekan ya. Atau kalau tidak itu pada awal bulan Mei. Ya semoga aja ini lancar semua dan tentu yang menyebabkan kita terkendali seperti virus corona itu bisa hilang dari muka bumi. Oke, tanpa banyak bicara langsung aja kita coba bahas satu-satu. Itu contoh soal nomor 1. Istilah zakat ziro'ah adalah menekankan pada optimalisasi yang mengacu kepada A. Zakat fitrah, B. Zakat nukut, C. Zakat harta benda, D. Zakat perdagangan. Yuk, yang mana jawabannya rekan? Dan kita lihat yang E, zakat pertanian. Nah, silahkan yang mana jawabannya nih. Apakah A, B, C, D, atau E? Oke, kita lihat jawabannya adalah yaitu C, zakat harta benda. Kenapa rekan-rekan guru Kemenak? Kita lihat pembahasannya. Istilah zakat ziro'ah adalah penekanan pada optimalisasi yang mengacu kepada zakat harta benda. Zakat profesi ziro'ah adalah salah satu jenis zakat mal atau zakat harta benda. Jadi yang paling tepat adalah yaitu C, zakat tentang harta benda. Oke, jelas kan? Ya, kita lanjut ke contoh soal nomor 2. Kelompok besar yang pertama kali diutus dalam pengembangan dan dakwah Islam ke Syria dipimpin oleh A. Yazid bin Abu Sofyan, B. Muawiyah bin Abu Sofyan, C. Amr bin Ash, D. Khalid bin Walid, dan E. Abdullah bin Umar. Silahkan yang mana jawabannya rekan-rekan untuk formasi guru Kemenak CPNS 2019-2020. Oke, kalau sudah dijawab kita lihat jawabannya adalah yaitu D. Khalid bin Walid. Kenapa? Kita lihat pembahasannya. Kelompok yang pertama itu adalah Khalid bin Walid. Nah, jadi beliaulah yang diutus dalam pengembangan dan dakwah dalam kota Syria atau dakwah yang dipimpin keislamannya oleh Khalid bin Walid. Oke, lanjut kita ke contoh soal nomor 3. Dalam ajaran Islam tidak mengenal sistem ruhbaniyah yang artinya A. Kependetaan, B. Keimanan, C. Kebijaksanaan, D. Kepemimpinan, dan E. Kepemilikan. Yuk, yang mana jawabannya rekan-rekan di formasi guru Kemenak, silakan dijawab A, B, C, atau D. Oke, kalau sudah dijawab pada kolom hati Anda atau pada kolom komentar, kita lihat jawabannya adalah yaitu A, kependetaan. Kenapa? Yuk, kita lihat pembahasannya. Sistem ruhbaniyah artinya kependetaan. Nah, inilah arti daripada ruhbaniyah rekan-rekannya. Nah, informasi terbaru tuh rekan-rekannya di sini sebenarnya ada 100 soal ya. Tapi di sini saya tidak bahas semuanya, hanya beberapa saja yang kami bahas. Dan silakan buat Anda nanti ya jangan di skip videonya, nanti pada akhir video ini kami akan menampilkan daripada
soal itu yang 100 jumlahnya, dan ini resmi dari kisi-kisi serta SKB terbaru pada tahun 2020 ya. Untuk Anda yang versi lengkapnya silahkan tinggalkan pada kolom komentar untuk email Anda. Akan kami kirimkan daripada versi lengkap daripada soal formasi guru Kemenak PAI pada tahun 2020 dengan syaratnya like dan subscribe. Oke, kalau sudah like dan subscribe, kita lanjut ke contoh soal nomor 4. Sayyidina Panatagama Kaliputullah ya adalah gelar Sultan Muslim di Indonesia, yaitu pada Kesultanan A. Banten, B. Cirebon, C. Kutai, D. Mataram, dan E. Amuntai. Yuk yang mana jawabannya rekan-rekan guru formasi Kemenak. Oke, kita lihat jawabannya adalah yaitu B. Cirebon. Kita lihat pembahasannya. Gelar yang dimaksud terdapat di daerah Cirebon. Gelarnya Sayyidina Panatagama Kalipatullah ya. Inilah gelar yang diberikan kepada sultan ya, kesultanan atau seorang muslim di Cirebon pada masa-masa kejayaan Islam dulu atau penyebaran agama Islam di wilayah Indonesia. Oke, kita lanjut ke contoh soal nomor 5. Yang dimaksud dengan tahanus adalah A. Ibadah dengan cara kontemplasi, B. Keberhalaan, C. Pemujaan terhadap dewa, D. Kepemimpinan, dan E. Kepemilikan. Yuk yang pandai bahasa Arab, saya yakin rekan-rekan guru yang di formasi Kemenak sudah pandai bahasa Arab ya. Jadi tahu istilah-istilah yang dari bahasa Arab seperti ini. Oke, kita lihat jawabannya adalah yaitu C. Kenapa C? Nah, maksud dari kata tersebut berarti pemujaan. Ya, pemujaan terhadap dewa. Jadi, inilah maksud daripada kata tahanus. Jelas rekan-rekan? Oke, kalau sudah jelas, kita lanjut ke contoh soal nomor 6. Dalam hukum Islam dikenal istilah tindak pidana takzir. Tindak pidana takzir ya. Salah satu contohnya A. Berzina, B. Menghina, C. Membunuh, D. Kisah, E. Kithal. Yang mana jawabannya rekan-rekan ya? Salah satu contoh daripada tindak pidana takzir. Oke, langsung aja kita lihat jawabannya, yaitu A. Berzina. Nah, salah satu contohnya adalah berzina. Jadi inilah istilah tindak pidana takzir dalam hukum Islam ya yang harus diterapkan ya, tapi ya memang karena zamannya jarang sekali di dunia yang menerapkan daripada tindak pidana takzir seperti ini. Oke, kita lanjut ke contoh soal nomor 7. Konseptor paham baka dan pana dalam tasyawuf ialah A. Al-Halaj, B. Hasan Al-Basri, C. Zamul Al-Misr, D. Abu Yazid Al-Bustaimuni, E. Abu Makil Al-Jili. Nah, silakan. Konseptor paham baka dan pana dalam ilmu tasyawuf ya. Silakan rekan yang mana jawabannya. Oke, kita jawab rekan-rekan di Guru Kemenak. Jawabannya adalah itu D. Kenapa D? Kita lihat pembahasannya. Nama lengkap Abu Zaid Saifur bin Isa bin Suruyam Al-Bustami lahir di daerah Bustam, Persia, tahun 874 Masehi. Pencapaian Abu Zaid ke tahap pana dicapai setelah meninggalnya segala keinginan selain keinginan kepada Allah. Kemudian ke tahap baka setelah mendirikan sifat-sifat terpuji kepada Allah. Jadi yang kedua adalah yaitu Abu Zaid Al-Bustaimi ya. Nah, ini adalah konseptor paham baka dan pana. Oke, jelas rekan-rekan? Oke, rekan-rekan Guru Kemenak yang melamar di formasi Kemenak ya, seperti biasa. Ini saya hanya membahas beberapa soal saja. Di sini aja sebenarnya ada 100 soal. Buat Anda ingin versi lengkap dari soal ini, silahkan tinggalkan email Anda pada kolom komentar untuk kami kirimkan daripada versi lengkapnya. Oke, kalau sudah ditinggalkan emailnya, kita lanjut ke contoh soal nomor 8.
Sistem usaha bagi hasil dalam Islam berbentuk penanaman modal seseorang X kepada pihak lain Z, ya dalam kurung Z, untuk diusahakan sepenuhnya oleh Z, atau ini orang ya istilahnya Z orang, dengan pembagian hasil yang disepakati keduanya dalam perjanjian khusus. Disebut A. Kirodel, B. Iwadel, C. Musawarah, D. Mudabarah, E. Murakabah. Yuk, yang mana jawabannya rekan-rekan guru Kemenak yang ngelamar di formasi Kemenak? Oke, kita lihat jawabannya adalah yaitu E. Ya, murakabah. Kita lihat pembahasannya. Pembagian hasil disebut dinamakan murakabah. Nah, ini adalah istilah sistem usaha bagi hasil ya dalam agama Islam yang dinamakan dengan murakabah. Oke, jadi yang paling tepat adalah yaitu E. Lanjut kita ke contoh soal nomor 9. Konseptor paham mahabbah ya, mahabbah dalam dunia tasyawuf adalah A. Robin al-Adawiyah, B. Ibnu Rushdi, C. Hasan al-Basri, D. Zunun al-Misri, dan E. Al-Ghazali. Yuk, yang mana jawabannya? Konseptor paham mahabbah ya dalam dunia tasyawuf. Rekan-rekan guru Kemenak yang mana jawabannya? Oke, kita lihat jawabannya adalah yaitu A. Robin al-Adawiyah. Kenapa? Yuk kita pembahasannya. Nama lengkapnya adalah Rabi'ah bin Ismail al-Adawiyah al-Basriyah al-Qaisiyah. Lahir di dekat kota Basrah atau Irak sekitar tahun 95 Hijriah. Robiah adalah yang pertama-tama menunjukkan pengertian rasa tulus ikhlas dengan cinta yang berdasarkan permintaan ganti dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang paling tepat adalah yaitu A. Robin al-Adawiyah. Jadi saya rasa kita sudah kenal al-Adawiyah ini, subhanallah ya. Semoga kita bisa mengikuti jejak beliau. Oke, lanjut kita di contoh soal terakhir. Ini contoh soal nomor 10 rekan-rekan ya. Nah, saya mengharapkan pada contoh soal nomor 10 ini Anda menjawabnya pada kolom komentar ya. Untuk melihat daripada keseriusan kita dan semoga yang mau menjawabnya pada kolom komentar ini saya doakan lulus untuk CPNS 2020 ini yang insya Allah akan dilaksanakan pada bulan April 2020. Oke, kalau sudah ready ya kita lihat soalnya. Dalil yang menunjukkan terhadap perbuatan tertentu disebut A. Dalil kulli, B. Dalil am, C. Dalil kash, D. Dalil juz'i, dan E. Dalil nakli. Nah, silahkan dijawab pada kolom komentar. Buat rekan-rekan ya, dijawab pada kolom komentar. Dan guru-guru Kemenak silahkan buat Anda ingin versi lengkap daripada soal ini. Sebenarnya di sini ada 100 soal lengkap dengan pembahasannya terbaru pada SKB 2020. Ya, untuk bisa mendapatkannya, silahkan di like dan subscribe dulu agar kami langsung mengirimkan format filenya kepada email Anda. Tuliskan emailnya. Oke, kita lihat langsung daripada yang saya sampaikan tadi. Ini dia rekan-rekan ya. Nah, ini dia soal tes kemampuan bidang. Ini bentuk PDF rekan-rekan ya. Ini bentuk PDF ya. Karena ini tidak ada file PDF-nya makanya tampil seperti ini. Nah, di sini ini sebenarnya ada 100 soal ya. Coba geser ini banyaknya 24 lembar. Nah, ini beserta ayatnya lengkap. Nah, ini ada jawabannya. Nah, kunci jawabannya serta pembahasannya lengkap rekan-rekan ya. Nah, ini ada 100 soal. Nah, pembahasannya lengkap di sini. Nah, silakan buat Anda yang ingin versi lengkap daripada soal ini. Ya, silahkan tinggalkan email Anda pada kolom komentar untuk kami kirimkan, tapi dengan syaratnya like dan subscribe. Bagaimana rekan? Ya, semoga bermanfaat. Dan buat Anda yang mendapatkan RPP 1 lembar, silahkan juga dapatkan di link deskripsi ini sudah kami siapkan di sana. Sangat komplit dan itu gratis Anda download. Oke, semoga bermanfaat. Semoga ini menjadi amal jariah kita bersama. Dan semoga ini bisa menjadi asbab kita untuk saling menemukan nanti di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Thank you, syukron, terima kasih. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.